Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik dan Roh Kudus yang baik, terima kasih atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya pagi hari ini, yang selalu dalam lindungan kasih-Mu dan kebenaran-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua proses perekaman dan juga penyuntingan dari video yang akan kami pakai bersama untuk beribadah bersama pagi ini Bapa, yang boleh berjalan dengan lancar. Pimpin kami semua ya Bapa, persiapkan hati pikiran kami, ampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh beribadah dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami pun juga boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini, memeliharanya dan setia dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga boleh berguna bagi banyak orang yang semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu Bapa. Pimpinlah kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Putra Allah Bapa di surga yang bersekutu dengan Roh Kudus, kami telah berdoa, memohon, mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Salam, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2020 ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing melalui YouTube atau media online, namun saya percaya bahwa ini tidak mengurangi nilai ibadah kita. Kita akan beribadah dalam minggu ketiga sesudah Paskah. Tema ibadah kita pagi ini adalah sukacita yang melimpah. Diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan tujuan umat mengalami sukacita yang melimpah apabila tinggal di dalam Kristus. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marta Ulina Nababan. Jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Jemaat, diam sejenak untuk mengambil saat teduh. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian NKB nomor 17 bait 1 dan 2, Agunglah Kasih Allahku. Neraka dapat direngkuh.
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 11, yang bunyinya sebagai berikut. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 17 bait 3, Agunglah Kasih Allahku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semua nampak jelas, baik perbuatan kami, pikiran kami, bahkan yang ada di dalam hati kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Kami adalah biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu.
Pada pagi ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa, pelanggaran, dan kelemahan, bahkan ketidakpedulian kami terhadap sesama manusia yang kami lakukan, baik itu melalui sikap hati kami, pikiran kami, perkataan, perbuatan yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Hati kami diselimuti dengan cemburu, dendam, dan amarah. Mata kami memandang kesombongan. Mulut kami terbuka dengan sindiran, bualan, caci maki, dan sumpah serapah. Telinga kami tertutup dari pengajaran. Tangan kami terjulur dalam penindasan. Kaki kami melangkah dalam ketidakpedulian dan ketidakadilan. Bahkan kami hidup dengan melupakan penyertaan Tuhan. Kami memilih jalan kami sendiri dan bukan jalan Tuhan, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami belum menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, ampuni kami ya Tuhan, atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan, kelemahan, dan ketidakpedulian kami terhadap sesama kami maupun terlebih kepada Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Bapa, lawat dan jamalah hati kami. Biarlah kuasa firman-Mu mengubahkan cara berpikir kami, dan roh, tubuh, serta jiwa kami senantiasa diperbaharui oleh kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk membuang sikap mengeraskan hati yang melawan dan menentang kehendak-Mu. Biarlah kami seperti tanah liat yang lentur dan lembut, yang mudah dibentuk, dan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, seturut yang baik pada pemandangan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 13 bait 1 dan 2. O Allahku, jenguklah diriku. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan
bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita aminkan firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 14, bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah benjunanku tangannya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan bersedia.
jadilah Tuhan kehendak-Mu. Pilihlah aku dan mujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kami menyadari betul, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku adalah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, di minggu ini kita masih diberi kesempatan bersekutu bersama. Dan di minggu ketiga sesudah Paskah ini, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema sukacita yang melimpah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu cara untuk kita bisa mengenal orang lain adalah dengan cara berkenalan. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan untuk berkenalan. Mungkin dari antara kita pernah bertemu dengan seseorang yang tanpa kita sadari dia memiliki jabatan penting. Atau ternyata dia adalah salah satu tokoh penting. Dan kita tidak akan kenal atau tahu sampai orang tersebut memperkenalkan dirinya. Dalam pidato tokoh penting, seperti presiden, tak jarang kita melihat beliau memperkenalkan dirinya sebelum mulai berpidato. Saya Joko Widodo,
Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia memperkenalkan dirinya demikian. Begitu pula dengan Allah kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita perhatikan dengan seksama, seringkali muncul kata akulah. Dalam Perjanjian Lama, Allah sering mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah perisai. Dalam Perjanjian Baru juga kita menemukan kata yang sama yang dimulai dengan kata akulah. Akulah roti hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar. Dan dalam perikop yang kita baca baru saja, dalam ayat yang ke-9, Yesus berkata, akulah pintu. Kemudian di ayat yang ke-11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Kata akulah dalam bahasa aslinya ini menunjukkan bagaimana betapa Allah begitu rindu, betapa Allah begitu rindu memiliki keinginan agar manusia mengenal akan Dia. Namun tentu saja satu hal yang tidak mungkin atau sesuatu hal yang mustahil bagi manusia yang fana, bagi manusia yang berdosa, mampu mengenal Allah yang penuh dengan kekudusan, yang penuh dengan keagungan. Jika Allah tidak mengambil inisiatif, membuka dirinya, jika Allah tidak mengambil inisiatif, memperkenalkan dirinya kepada manusia, bahkan ketika manusia berusaha mencari Tuhan, sesungguhnya yang terjadi adalah Allah yang menemukan manusia di tengah pencarian manusia akan Tuhan. Inisiatif Allah memperkenalkan dirinya, itulah yang kita sebut dengan anugerah. Seorang penulis bernama Lew Wells, dia mengutip dari kitab Yeremia pasal yang ke-9, dari penggalan ayat pasal yang ke-9 tersebut, dia menuliskan dalam bukunya, sukacita terbesar manusia adalah ketika mengenal Tuhannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat yang ke-9 di sini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jemaat Tuhan, gambaran akulah pintu bukan mengarah pada pintu rumah pada umumnya, yang mungkin saja terdapat lebih dari satu pintu, tapi pintu kandang yang memang pada zaman itu setiap kandang hanya memiliki satu pintu. Artinya di sini Yesus mau katakan, ia ingin memberikan penegasan bahwa hanya dialah satu-satunya pintu, bukan salah satu pintu. Satu-satunya pintu menuju keselamatan. Ayat 9 dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat dan menemukan padang rumput. Jemaat Tuhan, manusia seringkali digambarkan seperti domba, yang mana domba merupakan salah satu jenis hewan yang tidak memiliki pertahanan diri. Ketika berada dalam ancaman dan dia membutuhkan rumput yang hijau sebagai makanan untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, di sini kita bisa melihat kebutuhan utama seekor domba
kebutuhan utama domba adalah keselamatan dan juga makanan. Ketika Yesus menyatakan dalam ayat yang ke-9 ini, "Akulah pintu." Ini mau memberikan jaminan. Ada dua hal yang di sini mau disampaikan dalam ayat yang ke-9 ini. Yang pertama, bahwa ketika seseorang masuk melalui pintu itu, masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Ada jaminan keselamatan. Yang mana dalam bahasa aslinya, keselamatan itu memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu selamat dari penderitaan, mengalami pemulihan. Kemudian arti yang kedua yaitu selamat dari hukuman dosa, tidak binasa karena dosa kita. Tentu saja, janji tentang keselamatan ini, janji pemulihan, janji dibebaskan dari hukuman dosa, seharusnya ini mampu membuat kita tenang, mampu membuat kita bersuka cita dalam situasi sesulit apapun, termasuk saat ini ketika kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita selamat dari penderitaan dan mengalami pemulihan. Kemudian yang kedua di sini dikatakan dalam ayat yang ke-9, ketika Yesus menyatakan akulah pintu, ini menjadi jaminan bahwa setiap orang yang masuk, setiap domba yang masuk melalui pintu itu, yaitu Yesus, ia akan menemukan padang rumput. Jemaat Tuhan, kata padang rumput di sini dalam bahasa aslinya yaitu nome, artinya makanan. Yang mana kata dasar dari nome ini yaitu nomos, artinya adalah hukum atau perintah Tuhan. Manusia memerlukan makanan jasmani, tetapi juga tidak boleh melupakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dalam Matius pasal 4, ayat yang keempat, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, di sana dia berkata, ketika dia dicobai saat dia sedang lapar, Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata akulah pintu. Waktu Tuhan Yesus katakan, akulah pintu, ini hendak menyatakan bahwa Allah fokus pada dua hal yang menjadi kebutuhan kita, yaitu keselamatan dan kebutuhan makanan jasmani dan rohani kita. Ayat yang ke-10 menegaskan, dikatakan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentu saja ketika kita memiliki yang namanya keselamatan dan kebutuhan kita dilimpahi, ini akan membuat sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Kebutuhan jasmani dan rohani kita dipenuhi. Ini akan membuat sukacita kita melimpah. Tetapi dalam hal ini, bukan keinginan daging kita yang dipenuhi, kebutuhan. Namun bagaimana caranya? Di ayat yang ke-11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Jemaat Tuhan, Daud, seorang pemazmur, raja yang terkenal di Israel, dalam Mazmur 23, di sana dia menyatakan bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana sosok gembala yang baik, bagaimana Tuhan Allah adalah gembala yang baik, teramat baik dalam kehidupan kita.
Gambaran gembala dan domba dalam perikop kita ini menunjukkan ada sebuah relasi yang terjalin. Ayat yang ketiga dan keempat di sini dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 3 dan 4 ini menggambarkan bagaimana relasi itu terjalin antara gembala dan domba. Di sini hal yang pertama kita bisa lihat, ia memanggil, gembala memanggil domba-domba menurut namanya masing-masing. Dan mereka mengenal suara gembalanya. Domba adalah salah satu binatang yang mampu mengenal suara gembalanya. Domba tidak akan datang kepada orang yang suaranya tidak dikenal. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu pernah mengalami yang namanya mengenal suara orang dari kejauhan. Bahkan sebelum kita melihat sosoknya, kita telah tahu, kita bisa menebak siapa orang tersebut. Mengapa demikian? Karena kita sering berkomunikasi. Kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tersebut. Ini yang dinamakan relasi, hubungan yang erat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita memiliki relasi, ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita tahu, kita kenal suara gembala agung kita. Yang kita tahu, kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dari ayat ini kita bisa melihat ia berjalan di depan mereka. Gembala berjalan di depan domba-domba dan domba-domba mengikuti gembala. Tentu saja yang namanya proses mengikuti ini bukanlah proses yang mudah. Diperlukan yang namanya ketaatan dan komitmen. Alkitab tidak pernah mencatat domba selalu dalam keadaan tenang dan aman. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana gembala melindungi domba ketika ada ancaman dari binatang buas dan bahaya lainnya. Jika ditanyakan kepada setiap kita tentang pengalaman mengikut Tuhan, tentu saja cerita yang muncul tidak selalu yang menyenangkan saja. Kita pasti pernah ada di titik sulit dalam kehidupan kita, di mana seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak tolong. Namun di saat itulah ketaatan dan komitmen kita diuji. Mampukah kita tetap mengikut Tuhan seperti domba mengikuti sang gembala? Memang perjalanan mengikut Tuhan tidak selalu nyaman, namun pasti aman. Hari ini, sudahkah kita mengenal betul suaranya? Sudahkah kita setia dan berkomitmen untuk mengikuti Dia? Biarlah sukacita kita hari ini melimpah, karena Dia adalah pintu perlindungan dan keselamatan kita. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita aminkan firman Tuhan tersebut dengan menyanyi dari NKB 14 bait 3 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolonglah Tuhanku yang lemah, segala kuat
kita bersatu di dalam syafaat kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang empunya kehidupan kami bersyukur kalau kami belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Engkaulah gembala kami yang agung, Engkaulah pintu bagi kami yang memberikan keselamatan dalam anugerah berkelimpahan. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, kelimpahan yang Engkau berikan bagi kami, itulah yang menjadi ungkapan syukur kami yang paling dalam. Tuhan menyelamatkan kami, dan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami, umat Tuhan, yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi firman Tuhan boleh kami alami dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, di kesempatan ini kami terus menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, Gereja Jemaat GKO Bintaro Jaya. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati, urapi gembala sidang kami bersama dengan majelis jemaat dan juga para pengurus komisi. Diberi hikmat bijaksana daripada Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah dalam perkenanan-Mu mereka dimampukan untuk melayani Tuhan, menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Ya Bapa, perlengkapi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Bapa Sorgawi, Engkau juga Allah yang melawat kehidupan seluruh umat-Mu. Biarlah kehidupan umat Tuhan diberkati, kehidupan umat Tuhan dipelihara. Secara khusus ya Bapa, dalam situasi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan Allah melihat keberadaan umat-Mu. Tuhan Allah melihat keterbatasan umat-Mu. Ya Bapa, akibat dari situasi ini, bila mana dari antara kami ada yang kesulitan untuk mencari nafkah, kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan umat-Mu. Engkau Allah yang memelihara kehidupan setiap keluarga. Biarlah melalui peristiwa ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkati setiap kepala keluarga. Berkati setiap ibu rumah tangga. Berkati setiap anak di dalam keluarga. Tuhan Allah yang melindungi, Tuhan Allah yang menjaga, Tuhan Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Ya Bapa, di kesempatan ini pun kami memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhart, Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Penatua Robert Hutagalung, dan Ibu Rini Octaviani Rumender. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan, untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suwatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, Saudara Hans Budi Harja, dan Saudari Christine Nasya Suisa. Ya Bapa, kesembuhan, pemulihan yang sempurna daripadamu dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Biarlah dalam kelemahan tubuh mereka boleh tetap mengucap syukur kepada Allah yang hidup dan memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang melawat.
Dan di kesempatan ini juga Bapa, kami mau bersyukur bersama untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Untuk Ibu Mesaulina Marpaung, adik Cecilia Putri Manalu, saudara Gabriel Da Vinci Manalu, adik Aaron Brielle Trijams Sembiring, Bapak Toari Keser Franciscus Worang, Ibu Melan Raja Guguk, adik Lorenzo Barkat Amandip Suripati, Ibu Sarmauli Manalu Borumalau, saudari Tri Astuti Simamora, dan saudari Evangelista Jublina Laelu. Tuhan Allah, biarlah Engkau yang terus pelihara mereka, bertambah usia, bertambah hikmat. Pemeliharaan Allah terus sempurna dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Bapa, kami terus menggumuli bangsa dan negara kami di hadapan-Mu. Pemulihan yang daripadamu boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah beri hikmat bijaksana bagi para pemimpin kami di dalam mereka mengambil keputusan kebijakan untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk penyelesaian pandemi ini. Tuhan Allah memelihara, memampukan mereka. Dan kami juga mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang dalam kelemahan tubuh mereka akibat pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mengalami duka cita akibat ditinggal pergi orang-orang yang mereka kasihi dalam peristiwa pandemi ini. Tuhan Allah kuatkan dan teguhkan mereka. Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi mereka. Kami pun mau terus berdoa untuk para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan perlengkapi mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah bangsa kami. Engkau mengetahui dengan betul bagaimana keadaan bangsa kami. Ada banyak saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia yang mengalami kehilangan pekerjaan, yang mengalami kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup akibat peristiwa pandemi ini. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab. 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Persembahan dapat dikumpulkan melalui scan QR atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di monitor Anda. Sementara itu kita menyanyi atau diiringi organ dari nyanyian Kidung Jemaat 433 bait 1-3, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa topik warta. Majelis Jemaat GKK Bintaro Jaya mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita dalam memasuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan sepekan dapat dilihat pada warta jemaat yang sudah di-share di media online masing-masing. Kegiatan kategorial, non-kategorial, baik DSS, PW, PLPRI, dan Pemuda, masih dilaksanakan secara online dengan menggunakan teknologi komunikasi, baik melalui aplikasi WA atau Zoom, atau Skype, atau aplikasi-aplikasi sejenis, atau rekaman firman Tuhan. Dimohon partisipasi seluruh anggota jemaat. Kebaktian PW dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, bertempat di rumah masing-masing menggunakan aplikasi Zoom. Dimulai pukul 17.00 WIB, pelayan firman Ibu Penetua Flora Panggabean. Dimohon partisipasi seluruh anggota PW. Ucapan selamat berbahagia. Seluruh majelis dan Jemaat GKK Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Mesaulina Marpaung, Adik Cecilia Putri Manalu, Saudari Gabriel Davince Manalu, Adik Eren Bril Trijaya Sembiring, Bapak Tuari Siaser Franciscus Worang, Ibu Welan Raja Gugu, Adik Lorenzo Barkat Amandip Suripati, Ibu Sarmauli Manalu Boru Malau, Saudari Tri Astuti Simamora, Saudari Evangelista Jublina Lailu. Hadiah firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Pengumuman, seluruh jemaat GKK Bintaro Jaya tetap dihimbau untuk berisolasi mandiri di rumah, taati PSBB, hindari pergi keluar, menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga sampai meredanya situasi. Statistik sepekan, data kehadiran secara online, pada tanggal 26 April 2020, kebaktian keluarga berjumlah 122 orang. Pada tanggal 27 April 2020, kebaktian DSS berjumlah 25 orang. Dimohon partisipasi seluruh anggota jemaat untuk setiap kegiatan gerejawi yang berlangsung melalui media online. Juga dimohon kepada seluruh anggota jemaat untuk memberikan komen di YouTube setelah selesai ibadah ini. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari NKB 197, bait 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika
dialah segenap usahaku. Besar benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Meskipun tuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar. Di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Mu. Benar-benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Benar-benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.